Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah di malam itu. Kalau saya lebih memilih sedekah sebanyak-banyaknya. Harta yang saya miliki akan saya sedekahkan semua, sampai tak ada lagi sisa di saya. Karena saya yakin Allah akan mengganti semua yang saya sedekahkan, mengganti beribu-ribu kali lipat. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, orang kadang kan tidak tahu, apa dia mendapat Lailatul Qadar apa tidak. Lalu bagaimana taunya kalau mendapat malam Lailatul Qadar, misal dalam hal sedekah? Beliau menjawab, di tahun-tahun setelahnya akan bisa melakukan sedekah beribu kali lipat. Dari saat malam sebelum malam Lailatul Qadar, itu salah satu tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu contoh dalam hal sedekah, dalam hal ibadah juga begitu. Saya sendiri memang merasakan dengan yang Rasulullah sampaikan. Dulu sekali, malam Lailatul Qadar saya hanya bisa sedekah katakanlah 100 juta, di tahun setelahnya naik, menjadi 1 miliar, tahun setelahnya bermiliar-miliar, dan sekarang saya sendiri sudah tak menghitungnya lagi, karena teramat banyaknya bisa bersedekah. Ini saya yang tak bekerja apa-apa. Mari semangat sedekah sebanyak-banyaknya di malam Lailatul Qadar. Sedekahlah seperti membuang kotoran di toilet, maka sedekah kita akan dibalas oleh Allah. Tak dihitung-hitung lagi balasan dari Allah. Menunggu malam Lailatul Qadar Ramadan 2024. Di dalam bulan Ramadan ada malam yang sangat utama yaitu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Karena beramal di malam Lailatul Qadar itu akan dibalas oleh Allah, pahala di malam itu dibalas sama dengan melakukan amal selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun ya sekitar 83 tahun. Kalau kita melakukan sholat di malam itu maka kita sama saja dengan melakukan sholat 83 tahun. Kalau kita melakukan amalan lain juga nilainya sama dengan melakukan ibadah selama 83 tahun. Padahal kadang umur kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Nabi Muhammad SAW saja usianya tak sampai 83 tahun. Prosesi malam Lailatul Qadar itu, Allah memerintahkan Rasulullah SAW beserta seluruh malaikat langit turun ke bumi untuk menebar rahmat. Malaikat Jibril juga ikut menyertai Rasulullah SAW, semua turun di tempat saya. Lalu malaikat-malaikat itu menyebar ke penjuru bumi. Siapa yang saat didatangi malaikat saat itu lagi sedang ibadah, maka akan memperoleh malam Lailatul Qadar itu. Misal, dari siang ibadah, atau selama puasa ibadah, tiap malam zikir, baca Quran, pas malaikat datang di malam Lailatul Qadar, malah tidur. Ia gak dapat malam Lailatul Qadar, atau dilalah pas malaikat Lailatul Qadar itu datang, malah pas bikin mie goreng. Ia gak dapat malam Lailatul Qadar, atau pas malaikat datang lagi di toilet kebelet pipis,
ya gak dapat malam Lailatul Qadar, makanya orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu tak banyak, sedikit yang dapat. Jadi prosesinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah turun beserta wali-wali excellent, juga malaikat-malaikat tingkatan atas turun, dipimpin malaikat Jibril. Dan malaikat-malaikat tingkatan bawah naik ke atas, untuk menggantikan posisi malaikat menjaga langit. Lalu menyebar ke penjuru bumi, untuk membagikan rahmatnya Allah yaitu berkah malam Lailatul Qadar. Ketika malaikat itu datang ke tempat orang yang didatangi, yang sedang ibadah saja yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi tidak semua orang itu dapat malam Lailatul Qadar. Kebetulan saya itu diajak sidang membahas malam Lailatul Qadar, diajak membahas kapan harinya, jadi otomatis tahu kapan malam Lailatul Qadar. Jadi kapan malam Lailatul Qadar itu dibahas dulu di dalam sidang aulia, acaranya nanti bagaimana? Disidangkan dulu dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti sidang di dunia manusia, membahas bagaimana bagi tugasnya, dan lain-lain. Setelah clear, keputusannya diputuskan Allah, lalu setelah diberi perintah kapan waktunya, semuanya siap melakukan tugas sesuai sidang. Jadi secara otomatis saya tahu kapan malam Lailatul Qadar, cuma saya juga tidak boleh memberitahu kapan waktu pastinya. Tapi saya akan memberikan isyarat, saya akan melakukan amaliyah lebih di malam itu, bahkan saya akan melakukan amaliyah apa saja yang saya bisa lakukan. Saya akan melakukan sedekah sebanyak yang saya bisa, yang saya punya, karena saya sendiri tak akan menyia-nyiakan malam Lailatul Qadar. Karena Allah hanya memberikan malam Lailatul Qadar itu setahun hanya sekali. Ya malam Lailatul Qadar. Kenapa saya memilih sedekah? Karena sholat misal, saya jungkar-jungkir sampai keluar asap, tetap terbatas. Saya baca Quran, sampai bibir saya keikat kayak ikatan sepatu, tetap bacaan Quran saya terbatas. Tapi kalau sedekah, saya bisa sedekah sebanyak yang saya mampu dan bisa. Cuma sayang malam Lailatul Qadar nanti saya ada larangan untuk berbagi uang, karena ada yang berencana atau merencanakan berniat jahat. Jadi saya amal juga disetir dari atas, tidak bisa semau-maunya saya. Tapi yang pasti, nanti menyambut malam Lailatul Qadar, saya akan membelikan baju anak yatim, memberi santunan, memberi jajanan, dan bersedekah takjil sebanyak-banyaknya melebihi hari biasa. Mungkin 5.000 takjil, mungkin 10.000 takjil. Jika saya melakukan itu, berarti itu malam Lailatul Qadar. Jadi saya tidak boleh membuka atau menyiarkan kapan malam Lailatul Qadar, jadi jangan bertanya lagi, kapan malam Lailatul Qadar Pak Kiai. Silahkan yang mau ikut andil sedekah anak yatim di malam Lailatul Qadar bersama saya, dan bertakjil di malam Lailatul Qadar bersama saya.